BPBD Kota Batu, banjir bandang ini menerjang 5 titik Undang-undang lokasi. Cipta Kerja dibuat secara tergesa-gesa yang menimbulkan kontroversi mencerminkan rasa keadilan. Telegram Rachel V-nya hukuman 4 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Mencari titik keseimbangan. Sekali lagi, mencari titik keseimbangan. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan dan dinamika. Menghadapi 1 tahun pandemi COVID-19 bukanlah hal yang mudah bagi negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Berbagai problematika hukum yang muncul di tahun 2021 ini diantaranya inkonsistensi keberpihakan penegak hukum dalam kebijakan penanganan pandemi, kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja, maraknya isu kekerasan seksual, dan isu pencemaran dan perusakan lingkungan yang terus bergulir hingga saat ini. Berbagai problematika tersebut muncul dari segi penegakan hukum, jaminan hak asasi manusia, hingga berbagai problematika yang menjadi akar permasalahan di masyarakat. Yang pertama, pada kasus pelanggar protokol kesehatan, sebut saja Habib Rizik yang diadili 2 kasus, yaitu kerumunan dan pemalsuan hasil tes web yang diadili dengan pidana penjara 4 tahun. Sedangkan Rachel V-nya yang diadili dengan kasus kabur dari karantina setelah bepergian dari luar negeri hanya diadili dengan pidana penjara 4 bulan saja. Padahal, jika dilihat secara fakta persidangan, Rachel V-nya mengakui telah melakukan penyuapan terhadap oknum TNI. Berkaca dengan kedua kasus pelanggar protokol kesehatan tersebut, telah sangat jelas adanya ketimpangan yang dilakukan oleh para penegak hukum sehingga banyak para pihak yang mempertanyakan titik keadilan. Kedua, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai cacat formil pada putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk dilakukan perbaikan. Hal ini justru menimbulkan anomali karena Mahkamah Konstitusi tidak langsung membatalkan keberlakuan undang-undang yang cacat formil tersebut, namun justru memberikan kesempatan kepada para pembentuk undang-undang untuk dilakukannya perbaikan. Ketiga, isu kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun hingga akhir 2021 semakin masif. Terlebih, Menteri Pendidikan Nadiem menyatakan bahwasannya dari sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual. Sebut saja perundungan dan pelecehan pada institusi KPI dan bahkan dalam institusi pendidikan pondok pesantren yang dilakukan oleh oknum pimpinan pesantren dengan melakukan pencabulan terhadap 12 santriwati hingga melahirkan, menjadi keprihatinan dalam hal kekerasan terhadap perempuan dalam upaya pelindungan baik preventif maupun represif. Terakhir, isu yang selalu hangat pada masalah lingkungan hidup yang mana sepanjang tahun 2021, bencana banjir mendominasi sebesar 41% dari 2.329 peristiwa bencana alam, dimulai dari banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi pada awal tahun hingga banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur. Berbagai hal tersebut adalah kualitas pelindungan lingkungan hidup yang menurut berbagai pihak tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah, lantaran sikap permisif dalam berbagai kebijakan strategis dalam pemanfaatan lingkungan hidup. Dengan mengusung tema peluang dan tantangan, di penghujung tahun 2021 ini, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengadakan refleksi akhir tahun untuk mengupas tuntas 4 pokok permasalahan tersebut yang akan dibawakan oleh Dr. Aroma Elminawati SHMH yang akan membahas terkait aspek pengaturan, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan seksual. Kemudian Bapak Yance Arizona SHMH MA yang akan memaparkan tentang aspek peran negara dalam pelestarian lingkungan hidup. Ibu Profesor Susi Dwi Harijanti SHLLM PhD yang akan mengupas tentang aspek penataan regulasi di era pandemi. Bapak Herlambang V. Wiratraman SHMA PhD dengan pokok pembahasan penegakan hukum dan pelindungan hak asasi manusia di masa pandemi. Bapak dan Ibu dapat mendaftarkan diri melalui Instagram PSHFHUI untuk registrasi. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.